Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Kabar gembira bagi teman-teman penggemar Sisilia Naga, karena kali ini saya akan menyajikan permainan pembukaan Sisilia Naga yang saya rangkum dari buku-buku ini. Kita lanjutkan materi berikut ya. Kalau kemarin tema taktik untuk putih, sekarang ada 10 tema taktik untuk hitam. Yang pertama menghancurkan diagonal, yang kedua pengorbanan di G4, ketiga menjebak kuda di E7, keempat mendobrak Sisilia dengan D5, 5 mendobrak sisa menteri dengan B5, 6 dipin atau yang terlalu banyak bekerja atau berlebihan di B2, 7 memblokir lajur, 8 mengorbankan pion di D6, 9 mengorbankan kuda di C4, 10 mengontrol kotak hitam tanpa gajah naga. Kita bahas yang pertama adalah menghancurkan diagonal seperti dalam permainan Helles melawan Ens. Posisinya kalau melihat di diagram ini benar-benar berantakan, meskipun secara materi sama. Putih tidak memiliki serangan yang perlu dibahas, dia hanya berusaha mempertahankan sayap menteri. Untuk petak gelap di sepanjang diagonal A1B8 H8 tampak aman. 3 perwira kecil dari putih bekerjasama mempertahankan kotak D4. Menteri, benteng, dan kuda menjaga petak C3. Menteri dan raja di sudut papan. Namun perhatikan berapa banyak tekanan ditanggung oleh kuda di petak B5 ya, yang akhirnya kuda tersebut terjebak dan runtuh dengan satu gerakan langsung, yaitu dengan benteng B6. Dilanjutkan dengan kuda B3. Jika kita melangkahkan dengan langkah yang lain yang lebih menggoda, sebetulnya kurang bagus, yaitu dengan gajah makan D4, maka kuda makan D4, benteng B6, kuda B3, C makan B3, A3. Nah, di sini dengan A3 maka akan menutup lajur B. Ya. Dilanjutkan dengan kuda makan C3, benteng masukkan C3, lalu benteng makan benteng B6, gajah makan benteng B6 ya. Lalu menteri ke F5, benteng E4, benteng C2, menteri D4, hitam kalah 1 perwira. Kita lanjutkan partai sebenarnya setelah benteng B6, kuda B3, C makan B3, gajah makan C5, benteng makan B5. Ya, gambaran sekarang sudah berubah drastis. Tiba-tiba C3 terlihat sangat lemah. Ya, kita lanjutkan ya. Putih bisa memenangkan pertukaran ini dengan gajah makan B5 ya, tapi tidak mengatasi masalah utama, kelemahan di C3 tersebut. Lalu dilanjutkan dengan kuda makan C3, benteng makan C3, benteng makan C3. Seandainya putih menjalankan dengan raja A1 ya, lalu kuda makan B5,
lanjut gajah D4, kuda makan D4, lalu kemudian skak. Ada langkah hitam yang bagus yaitu dengan gajah E8. Jadi hitam tetap mempertahankan gajah naganya agar supaya tetap secara fungsi lebih powerful di G7. Makan raja F7, ini yang bagus. Kemudian raja ke B1, lanjutkan raja makan E8, skak, raja F7, A B3, kuda B5 ancam kuda C3, sekaligus mengancam gajah juga, menteri juga. B4 ya. Jika putih melanjutkan dengan benteng E7, maka makan menteri makan raja E6, skak, raja D6, skak, raja C6, skak, lalu kuda D6, dan tidak bisa diskak dengan posisi unggul untuk hitam. Kita lanjutkan setelah langkah daripada putih ke B4, maka gajah makan B2 ya. Langkah bagus ya. Ini menuju permainan akhir yang sangat berguna bagi kita untuk mempelajari bagaimana merealisasikan kemenangan bagi hitam. Ya, lanjut makan, lalu skak, makan. Di sini posisi materi, secara materi sama ya, 3 pion, tapi pion di sayap raja daripada hitam, yaitu pion G6 dan H7, itu berhubungan. Tapi kalau putih pionnya pecah. Ini sebagai suatu modal dari hitam untuk memenangkan permainan. Ya, dilanjutkan dengan raja E6. Dalam permainan akhir, raja yang harus aktif. Lalu raja C3, raja E5, raja D3, kemudian H5, ya, raja E3, lalu G5, lanjut G3, H4, makan raja 3, maju, makan, dan raja hitam mendekati sayap menteri untuk mengambil pion di A5. Lanjut raja C4, raja G2, lanjut makan raja D3, raja B4 untuk menghadang menteri raja putih ke mendekati pion. Raja C2, lalu raja A3 ya. Raja B1, raja B3, posisi penting sekali bagi hitam ya. Kemudian raja A1, hitam melanjutkan dengan pionnya maju terus raja B1, B4, raja A1, lalu raja C2. Ini pentingnya oposisi tadi ya. Jadi kalau raja putih di C1, maka raja hitam ke A2 maju, dan ini tinggal menyelesaikan permainan akhir dengan kemenangan daripada hitam, dan jadi ya. Kita lanjutkan lagi
Kita lanjutkan lagi setelah posisi benteng makan C3, B makan A2, Raja A1. Ya, jika putih melanjutkan dengan Raja C2, maka A1 menteri makan gajah D4, makan Raja A2, menteri D3, menteri makan G2. Dan ini sebagai modal daripada hitam untuk memenangkan permain akhir dengan menjalankan pion bebasnya di H. Kita lanjutkan, setelah menteri A1 maka menteri makan C3, gajah D4, ya, karena dimakan otomatis langsung mat ya, kalau dimakan langsung mati ya. Makanya gajah ke D4, lalu menteri ke E1 skak dan terpaksa ditutup, skak dan mat, putih kalah, hitam menang ya. Tema yang kedua adalah pengorbanan di G4. Seperti dalam permainan ini, Nicolau melihat Nuara. Tentu hitam milih serangan yang mengesankan, tetapi lajur H terbuka bagi putih untuk melakukan serangan. Di sini hitam mengorbankan gajah ditukar dengan bidak di G4. Lalu F makan G4, kuda makan G4, gajah G1, kuda makan benteng, benteng makan kuda, dan gajah E5. Gajah ini lebih aktif di sini, sekaligus juga menyerang benteng di H2, tetapi juga mengancam untuk cek menteri Raja Putih di F4. Putih menjawab dengan benteng G2, lalu B3, menteri makan B3. Jika putih melanjutkan dengan C3, maka hitam tidak segan-segan untuk melakukan pengorbanan berikut, yaitu benteng makan C3, makan menteri makan, mendapatkan bentengnya kembali, lalu kuda E2, benteng A8. Sepertinya kesalahan tapi bukan ya, karena kita lanjutkan menteri D5, Raja G7, menteri makan benteng A8, menteri makan E2, ancaman skak mat, lalu kuda D2, menteri E1, raja menteri mendapatkan lagi kudanya, makan Raja A5, dan Raja A1 mendapatkan menteri di A8. Kita lanjutkan permainan. Setelah menteri makan B3, maka gajah F4 tutup dengan benteng D2. Jika putih melanjutkan dengan menteri ke D1, maka menteri makan kuda, lalu Raja E2, E5, maka bidak di C2 jatuh, dan permainan berakhir dengan permain akhir yang akan dimenangkan oleh hitam karena kelebihan dari bidak-bidaknya. Kita lanjutkan. Setelah benteng D2, maka menteri makan B3, kuda makan B3, makan skak Raja D1, gajah makan benteng, kuda makan
gajah D4, lalu benteng A2, raja E2, raja F7, gajah E3, E5, dan hitam menang. Ini adalah contoh lain ya, serangan kedua belah pihak saling menyerang ya. Hitam menggunakan pengorbanan ini untuk mengurangi jumlah materi di papan. Hitam menjalankan gajah makan G4, gajah F6, gajah makan F6, F makan G4, benteng makan E4, G makan H5. Jika putih makan benteng dengan kuda, maka ada kombinasi yang sangat bagus dari hitam, yaitu menteri makan A2, pangan, skak, menteri raja B1, lalu benteng A1, skak mat. Kita lanjutkan setelah G makan H5, maka benteng makan E2. Ini permainan tajam dari kedua pihak ya, terutama dari hitam. Menteri makan E2, benteng makan C3, benteng G4, benteng C5. Setelah pion H jatuh dengan benteng makan H5 nanti, maka file atau lajur H akan aman untuk hitam dan dia akan memenangkan permainan dengan baik dengan serangan di sayap menteri. Putih menjalankan dengan menteri D3, makan. Ini langkah kejutan dari putih ya, berusaha saling menyerang. Raja F8, langkah yang bagus, bukan menjawab dengan F makan G6. Justru ini yang diharapkan oleh putih, karena menteri makan G6 tutup menteri makan, dan harapan untuk remis juga ada dari putih, dan juga kemungkinan juga bisa menang. Maka hitam melanjutkan dengan raja F8 yang lebih bagus. Putih melanjutkan dengan benteng G1 ya. Kalau dia melanjutkan dengan benteng makan F6, maka makan jelas ya, ditutup makan menteri D5 dan hitam menang. Kita lanjutkan setelah benteng G1, maka hitam melanjutkan dengan menteri makan. Ya, berani makan ya, karena tadi ada ancaman benteng skak dan mat di benteng ke A1 nanti. Raja ke C1, maka benteng makan skak, raja ke D2 dan menteri makan, benteng menang. Di sini kita membutuhkan kekuatan gajah naga untuk menghabisi raja musuh. Untuk itu hitam melanjutkan dengan kuda makan G4. Hal ini akan membuat gajah naga melihat dengan jelas diagonal panjangnya. F makan G4, lalu benteng makan C3 ya, jangan keliru dengan gajah makan C3, maka benteng H8 makan menteri makan. Jika raja G7, maka menteri makan C3,
benteng C3, G5, dan ancaman benteng ke H7 skakmat. Untuk itu yang benar adalah benteng makan C3, Raja C1, Menteri A5, dan G5. Jika B makan C3, maka Menteri A1, kemudian Raja D2, Gajah makan C3, Raja E2, Gajah makan E1, benteng makan, dan Menteri ke E5, benteng kena garpu oleh Menteri dan putih kalah. Kita lanjutkan G5, maka hitam melanjutkan dengan Menteri makan G5, Raja B1, Menteri D5, B makan C3. Ini sama dengan yang varian tadi ya, hasil akhirnya sama, yaitu dengan Menteri A2, Raja C1, dan Menteri A1, Raja D2 makan, dan hitam menang. Tema yang ketiga adalah menjebak kuda di E7. Putih kadang-kadang bisa menyusupkan kuda ke E7, terlepas dari semua upaya hitam untuk mencegahnya. Kuda harus berhati-hati untuk membiarkan jalan terbuka agar bisa mundur, karena jika tidak, maka jalan itu bisa terjebak. Kita ikuti permainan Beliavsky melawan Kuprejik. Ya. Di sini peran peta E6 sangat penting karena merupakan pintu gerbang ke F7 yang selalu agak rentan. Dalam posisi ini, putih telah mempersiapkan jalan dengan membawa kuda ke E7 dan mendorong Raja hitam ke sudut. Kurangnya pengembangan hitam di sayap menteri dan jalur F yang terbuka menambah ketidaknyamanan bagi hitam. Meskipun kemajuan pion E membuka gajah naga hitam, putih dapat mengandalkan dukungan kuat D4 oleh benteng, menteri, dan kuda untuk memastikan tidak ada yang dapat dicapai di sana untuk kemajuan daripada putih, kemajuan daripada hitam. Di sini putih melanjutkan dengan E6. Nah, posisi putih agak berantakan ya, jadi masuk akal untuk campur adukannya semuanya, sehingga hitam menjawab dengan menteri ke D8. Ini menunjukkan trik taktis dengan memundurkan menteri ke D8 untuk menyerang kuda di E7. Di sini kuda dapat mundur dengan aman meskipun D5 tersedia ya. Seandainya hitam menjalankan dengan F makan E6, maka putih akan menjawab dengan benteng ke H4. Dilanjutkan benteng F6, kuda makan, Raja ke 8, skak lagi, Raja F7, menteri makan H7, menteri ke 8, benteng ke H6, makan oleh benteng, pasar dimakan oleh menteri, dan benteng F1 dimakan kuda ke C6, lalu gajah H6. Di sini posisi putih yang menang. Kita kembali ke permainan aslinya, yaitu setelah menteri D8, putih menjawab benteng A, F1.
Jika putih menjawab dengan kuda D5, maaf sebentar, dengan kuda D5, maka gajah makan E6, makan, benteng makan, menteri makan, benteng F1, menteri C8, benteng F7, kuda C6, ya, laju kuda E7, menteri E8, kuda makan G6, raja G8, makan kuda F4, benteng D8, menteri ke B3, lalu hitam skak, raja F2, E5, menteri makan, raja ke H8, kemudian kuda D3, menteri skak, raja ke G3, lalu kuda E7, menteri makan A7, kuda F5, skak, raja ke H3, dan menteri ke C8, ancaman double makan gajah sekaligus skak. Kita lanjutkan setelah benteng A ke F1 ya. Di sini kita melanjutkan dengan menteri makan E7. Dijawab putih, benteng makan F7, makan lagi sama benteng, dan menteri ke E8. Di sini kita memiliki posisi yang sangat instruktif. Hitam masih memiliki kekurangan dalam perkembangan buahnya ya. Kotak A7 adalah target akhir dari putih, dan putih perlu membuka beberapa serangan. Putih menjawab dengan kuda F5. Kuda dikorbankan tidak hanya untuk melemahkan sisi raja, tetapi juga untuk membebaskan D4 agar bisa digunakan oleh gajah putih. Lanjut makan, dan gajah ke D4, makan, lalu skak, tutup, benteng makan G8, makan, lalu ancaman yang sulit dibendung oleh hitam, raja F7, menteri makan G7. Di sini hitam kalah. Tema keempat adalah mendobrak Sisilia dengan D5. Seperti di semua pertahanan Sisilia, hitam biasanya bisa membebaskan permainan jika pion D bisa dimajukan ke D5. Secara alamiah, putih sangat berhati-hati dalam pembukaan agar kemajuan pion ini bisa dipastikan keuntungan nyata yang diperoleh. Namun seiring berjalannya permainan, kesalahan kecil yang dilakukan oleh putih seringkali memberikan hitam kesempatan untuk melakukan manuver yang berguna ini, seperti dalam permainan antara Tuhusjan melawan Minev. Dengan raja putih aman di H1, serangan sisi menteri hitam tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, hitam memiliki sedikit ruang untuk bermanuver, dan itu seringkali mengarah pada mobilitas superior untuk benteng putih. Benteng hitam umumnya hanya dapat digunakan pada lajur C, kecuali ada lebih banyak jalur terbuka. Putih dapat memojokkan bidak tengah untuk memberi ruang bagi benteng bermanuver di baris ketiga. Di sini hitam melanjutkan dengan D5, G4, D makan E4, benteng H3,
jelas dengan ancaman gajah makan kuda di F6 dan serangan menteri makan H7. Lalu hitam melanjutkan dengan H5 untuk mencegah hal itu. Di sini G makan H5, E3 menteri ketiga, menteri C6 skak tutup, karena kalau raja ke G1 maka benteng ke G4, maka menteri putih akan kena. Makan kuda E4, makan H6. Ini langkah yang menggoda tapi kurang bagus. Yang bagus adalah benteng E1. Di sini kita melanjutkan dengan E2, lalu benteng E1 dan benteng D8, ancaman benteng ke D1 untuk ditukar. F makan G6, jawab makan, H makan benteng makan gajah G7. Gajah hitam dikorbankan untuk mencapai harapan daripada hitam, yaitu mengandalkan pion di E2. Benteng di 1, lalu gajah ke H8 dengan ancaman benteng ke F8, makan G2, raja G1, raja makan skak, raja G2, benteng G4, raja H3 dan menteri H4 skak mat. Tema ke-6 adalah dipin atau pion kelebihan umpan di B2. Kami telah sering melihat bahwa petak kritis sering tampak mendapatkan lebih banyak dukungan daripada yang sebenarnya. Semakin dekat petak ini dengan raja, semakin penting kotak atau petak tersebut. Ketika putih roket panjang, pion di B2 membutuhkan perhatian yang konstan. Hitam harus rela menginvestasikan material untuk melemahkannya. Dalam contoh ini, hitam melewatkan kesempatan tersebut. Ini adalah posisi kritis dan Saks gagal menemukan langkah yang tepat. Dia melanjutkan dengan gajah makan E4. Ini langkah yang salah. Sebetulnya ada langkah yang bagus, yaitu dengan gajah C3. Ingat taktik ini karena ini tidak sering muncul, tetapi ketika muncul mudah diabaikan, seperti yang kita lihat dalam permainan ini dari tahap kualifikasi kejuaraan dunia. Dan memang tidak mudah untuk menemukan langkah hebat ini. Setelah gajah C3, jika B makan C3, maka menteri makan A3, tutup dengan benteng B2, lalu menteri makan D6 dengan ancaman menteri D1 skakmat. Dalam ini hitam sudah unggul 1 gajah, ya. Sayangnya hitam melewatkan langkah bagus ini dan melanjutkan dengan gajah makan E4. Kita kembali ke langkah di permainan ini. Setelah gajah makan E4, putih menjawab dengan benteng B3, menteri A1,
Meskipun tampaknya penting untuk memulai perburuan raja, ya, tapi langkah ini tidak membawa permain kemana-mana, mengingat kuda di D6 yang kuat. Ada langkah lain, yaitu gajah F5. Tidak mungkin dimakan oleh kuda karena ancaman menteri A1 mat. Di sini putih melanjutkan dengan menteri E1, lalu gajah F8. Tetap gajah tidak bisa dimakan, ancaman mat dengan menteri A1. Benteng B6, gajah makan D6, benteng makan D6, benteng C8, ancaman benteng makan C2, lalu menteri D1, gajah G4, menteri D3, menteri A1, raja D2, menteri D1, raja E3, menteri G1, menteri ke D2 kembali lagi, tapi hitam skaknya dengan ke menteri F2. Lanjutkan raja C1, menteri E1 tutup terpaksa, makan sama gajah, makan sama benteng, dan menteri A4, hitam menang. Kita lanjutkan setelah menteri A1 yang kurang bagus, sehingga kesempatan sudah 2 kali kemenangan bagi hitam hilang. Putih melanjutkan dengan raja D2, menteri B1, menteri makan F7, raja ke H8. Ini juga kurang bagus, meskipun langkah yang lain kurang menolong juga, seperti raja ke H7, dilanjutkan benteng C3, benteng F8, makan menteri B6. Setidaknya lebih bagus ini daripada yang tadi. Dilanjutkan kuda F6, raja G7, benteng C7, bagus ya, dengan ancaman kuda ke E8 skak, dapat menteri kalau benteng dimakan oleh menteri. Raja F8, lalu tetap kuda D7 dan putih menang. Kita kembali langkah hitam raja H8, menteri C7, benteng ke D7. Tidak berani makannya karena nanti C2 akan dimakan oleh menteri dan berbahaya bagi putih. Putih melanjutkan dengan menteri ke C4, lalu menteri ke H1, skak dengan benteng, raja ke A7, dan menteri G8 skak mat. Tema yang ketujuh adalah memblokir lajur. Jika garis pembuka adalah salah satu prinsip penting dalam Sicilian naga, maka akibat wajarnya adalah Anda harus menutup garis di dekat raja Anda sendiri. Hitam gagal memenuhi prinsip ini, dan akibatnya harapan kemenangannya pupus dalam permainan ini. Kelihatan berantakan sekali ya. Putih menyerang dengan menteri dan benteng,
tetapi tampaknya Raja Hitam bisa lolos melalui E6. Hitam memiliki kekuatan menyerang yang lebih sedikit dan Raja Hitam tampaknya bertahan dengan baik. Di sini Hitam seharusnya meluangkan waktu untuk menanam bidaknya di G4 dan menutup lajur D yang terbuka, tetapi malah mengambil bentengnya dengan menjalankan kuda makan D1. Harusnya gajah ke G4, lalu raja makan B2 dan benteng C5 dengan hasil yang lebih bagus dari yang saat ini. Kita lanjutkan. Setelah kuda makan D1, menteri G6 skak, lanjut raja ke E6, menteri G8 tutup, menteri G4 tutup benteng, menteri E2 tutup benteng, kembali lagi, tutup lagi, kembali lagi, tutup lagi, dan remis. Tema yang ke-8 adalah mengorbankan pion di D6. Dalam naga, pion di D6 dapat ditawarkan kepada putih di lajur D. Biasanya berisiko untuk memakannya. Di sini posisi raja putih yang terbuka membuat pembukaan lajur D menjadi proposisi yang sangat berbahaya. Di sini putih menjalankan dengan benteng makan D6. Harusnya putih menjalankan raja F1 untuk lebih amannya, dan harus tetap menutup lajur D. Di sini hitam dengan benteng B ke D8 makan sendiri, raja F1, benteng ke D2 menerobos baris kedua dari putih. Lalu benteng H3 ya, dijawab hitam dengan kuda G4, sekaligus membuka diagonal gajah naga dan mengancam kuda di C3. Menteri B8. Jika putih tergoda untuk makan, lalu dimakan sendiri, menteri makan, dan gajah makan C3, maka hitam menang 1 perwira. Kita lanjutkan. Setelah menteri B8 skak, raja ke H7, lalu putih menjawab dengan B4. Ini langkah yang kurang bagus bagi putih ya. Yang bagus adalah menteri makan A7. Dilanjutkan gajah makan C3, menteri makan F7. Tutup dengan gajah makan G4, makan G4, benteng D3, benteng makan C2, dan gajah D4, E5, A5, makan D4, menteri makan G6, raja G8, menteri E6, raja 8, menteri E8 skak, raja 7, menteri G6, dan remis karena cek berulang. Kita lanjutkan. Setelah B4, hitam menghukumnya dengan menteri ke A3, akan masuk menuju ke baris ke-8 atau baris ke-1 dari putih. Lanjutkan, menteri makan A7. Ini sudah telat ya, beda dengan tadi.
menteri C1, raja G2, gajah makan C3, benteng makan C3, benteng makan E2, lalu raja ke G3 dan menteri E1, raja F3, skak dengan menteri F1, lanjut dengan udah menyerah karena andai dia raja ke G3 maka skak sini dan skak mat. Tema yang ke-9 adalah mengorbankan kuda di C4. Putih terkadang perlu memainkan B3 sedikit melemahkan struktur bidak saat menteri. Jika pion A juga maju, posisinya mengundang pengorbanan kuda di C4, mengekspos raja musuh untuk diserang. Ini bisa menjadi teknik yang berguna saat hitam menghadapi kehancuran di sayap raja, karena sering menimbulkan kemungkinan untuk cek terus-menerus. Kita lihat bangunan ini di sayap menteri, putih diserang, tetapi yang mewujudkan sisi sayap raja hitam jauh lebih lemah dari yang terlihat. Dengan F5, putih akan mampu mempertahankan inisiatif yang cukup untuk mempertahankan keunggulan. Namun langkah selanjutnya adalah kesalahan yang tidak diharapkan, sehingga inisiatif beralih ke hitam. Di sini putih menjalankan dengan benteng D E3. Harusnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah ke F5. G4 F5 G6 akan merombak pertahanan raja dari hitam. Kita lanjutkan setelah benteng D E3 maka kuda C4. Sesuai dengan temanya adalah pengorbanan kuda di C4. B makan C4, benteng makan C4, menteri makan D5. Jika menteri ke F6 maka D4, menteri makan C6, D makan C3, benteng makan C3, benteng 8 makan C6, makan dan pertahanan hasil akhir dari hitam yang bagus. Kita lanjutkan, setelah menteri makan D5 maka benteng makan C3, menteri makan C6, benteng makan C6, skak makan raja G7, raja B3, dan partai berakhir dengan remis. Tema terakhir yang ke-10 adalah mengontrol peta hitam tanpa gajah naga. Kita terbiasa sekali melihat kotak gelap jatuh di bawah pengaruh gajah naga, sehingga mudah untuk melupakan bahwa kotak gelap itu lemah, terlepas dari apakah gajah naga itu ada atau tidak. Dalam contoh ini ada kotak gelap yang rentan di seluruh sayap menteri, tetapi gajah di G7 tidak dapat menggunakannya. Namun ada bidak lain yang memanfaatkan situasi tersebut. Diagram ini adalah formasi khas sayap raja. Gajah di G7 tidak bisa masuk ke dalam permainan karena tertutup oleh kuda dan oleh bidak E5. Apalagi jika hitam menukarkan kudanya di E4. Namun itulah yang dilakukan oleh hitam, menindaklanjuti dengan pertukaran gajah kotak gelap yang menonjolkan kelemahan D4. Hitam melanjutkan dengan kuda makan E4, F makan E4, lalu gajah F8. Ini langkah yang bagus untuk mencari jalan lain dengan terblokirnya diagonal gajah naga. Kemudian gajah makan F8,
benteng makan, putih melanjutkan dengan raja ke B1. Di sini kita melanjutkan dengan benteng F ke D8, ditukar, putih melanjutkan dengan gajah D3, lalu benteng ke D4. Meskipun tidak ada gajah naga, hitam mengontrol semua kotak gelap. Keunggulan gajahnya yang tersisa itu jelas. Di sini putih melanjutkan dengan menteri E2, menteri B4 dengan ancaman benteng makan gajah lalu makan B2 skakmat. B3 A5. Jelas ini langkah yang bagus untuk mendobrak pertahanan putih. Raja B2 A4, menteri E1 untuk menukar, hitam nggak mau. Menteri lari ke D6, memberi tekanan ke gajah D3, gajah C2, dan hitam melanjutkan dengan gajah makan C4 dan tidak bisa dimakan oleh B3 karena ada pin dari benteng di B8. Lanjutkan menteri ke C3, A makan B3, makan juga, dan ini ada langkah hitam tetap dimakan dengan gajah makan B3, dimakan. Di sini betulnya sudah kalah putih ya, karena langkah hitam berikut adalah benteng makan, menteri makan, dan tidak bisa dimakan oleh gajah. Di sini hitam menang, putih jelas menyerah. Terima kasih telah mengikuti pembahasan materi kali ini yang panjang ya, karena saya ingin para dragoners betul-betul memahami strategi besar di sisi lain naga ini dengan pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga paham betul gambaran besarnya sebelum nanti saya juga akan membahas permainan-permainan sisi lain naga yang lain. Pembahasan minggu depan masih bicara tentang teori-teori yang diselingi contoh-contoh seperti pembahasan selama ini. Maka ikuti terus channel ini agar Anda menjadi dragoners yang ibaratnya pendekar yang pilih tanding yang akan disegani oleh lawan-lawan Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.